dari 99 kilogram ke 77 kilogram, apa bisa? Simak video ini sampai habis. Kejadian ini bermula di pertengahan tahun 2022 saat badan gue tuh terasa sangat berat ya. Gue ngerasa stamina gue tuh menurun. Gue ngerasa gampang capek. Jangankan untuk jogging, gue baru jalan kaki sebentar aja tuh nafas sudah ngos-ngosan. Nah, secara visual, secara kasat mata, pas gue ngaca nih, gue lihat badan gue tuh semakin melebar. Perut gue makin buncit, baju-baju, celana kebanyakan tuh udah nggak muat lagi. Kalaupun muat, ya udah lipatan lemaknya tuh ada di mana-mana. Belum lagi nih tatapan sinis dan omongan nyinyir-nyinyir orang sekitar ya. Apalagi dengan komentarnya yang pedas dan lebih mengarah ke body shaming. Yang bisa mengakibatkan mental tuh terganggu. Tapi bukan itu intinya. Setelah apa yang gue rasain tadi, jadi gue putusin untuk gue nurunin berat badan demi kesehatan fisik dan mental gue. Oke, sebelumnya gue kasih tahu dulu ya, gue ini adalah bapak-bapak berumur 30-an, tepatnya 33 tahun. Which is di umur 30 tahunan itu, metabolisme tubuh itu mulai melambat. Dulu tuh badan gue nggak segini. Bisa dibilang berotot lah, atletis. Nah, mungkin juga lo ngerasain atau lu pernah perhatiin sekitar lu teman-teman, saudara yang udah memasuki umur 30-an itu, kebanyakan badannya tuh mulai melebar. Minimal perut buncit lah. Apalagi kalau dia tuh nggak beraktivitas fisik yang cukup, seperti olahraga, atau memang kerjaannya fisik ya. Nah, berat badan gua saat itu tuh 99 kilogram dengan tinggi badan gua yang 168 cm, berarti gua tuh bisa dibilang overweight, aka kelebihan berat badan. Bisa dibilang juga obesitas. Dan dari berbagai sumber literasi yang gue baca, gue pelajarin, kalau dengan berat badan gue yang pernah mencapai 99 kg itu udah termasuk kategori obesitas. Nah, apa itu obesitas? Apa bagusnya? Apa jeleknya? Menurut gue nggak ada bagusnya sih, dan banyak kan jeleknya. Obesitas itu dapat meningkatkan risiko terhadap banyak masalah kesehatan seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, masalah pernapasan, kanker, dan lain-lain. Jadi, obesitas itu dapat mempengaruhi kualitas hidup gua tentunya. Dan karena gua sayang sama diri gua dan keluarga gua, jadi gua putusin untuk nurunin berat badan agar gua menjadi lebih sehat. Jadi motivasi utamanya itu untuk mendapatkan hidup yang lebih sehat, badan yang lebih sehat. Nah, yang pertama gua lakukan saat itu adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya sesuai dengan keadaan gua saat itu. Maksudnya, berat badan gua, terus olahraga apa yang cocok, metode apa yang cocok untuk gua itu menurunkan berat badan, metode diet apa yang cocok dengan keadaan fisik gua, keadaan pekerjaan gua. Dan langkah pertama banget nih, gua tentuin kebutuhan kalori harian gua. Lu bisa cari di internet, banyak cara nentuin kebutuhan kalori harian. Saat itu kebutuhan kalori gua itu 2300 kalori. Ini adalah kebutuhan kalori atau bahan bakar tubuh gua untuk tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, setelah gue tahu kebutuhan kalori harian, baru gue bisa nentuin metode apa yang cocok untuk menurunkan berat badan. Untuk gue yang overweight, kelebihan berat badan, maka gue harus defisit kalori. Maksudnya apa? Dalam sehari gue harus konsumsi lebih sedikit kalori daripada yang tubuh gue bakar atau gunakan selama aktivitas fisik atau proses metabolisme. Nah, ini adalah kunci untuk menurunkan berat badan. Jadi, karena itulah gue melakukan intermittent fasting. Dalam sehari kan ada 24 jam. Gue puasa itu selama 16 jam dan jendela makan gue itu ada 8 jam. Gue mulai puasa itu, gue udah nggak makan apa-apa itu mulai jam 8 malam ya. Jam 8 malam gue udah stop makan, kemudian makan lagi tuh besoknya di jam 12 siang. Nah, tapi gue wet fasting, maksudnya dalam puasa gue itu gue tetap minum air putih dan juga kopi ya, kopi tanpa gula tentunya. Dan di saat jendela makan juga, gue itu kontrol apa yang gue makan, tidak kalap, tidak hilaf, tidak balas dendam saat makan, agar tujuan defisit kalorinya itu tercapai. Emang nggak lapar? Ya lapar, tapi gue menyiasatinya dengan minum air putih. Terus gue olahraga apa enggak? Iya, gue olahraga. Gue biasa main badminton minimal sekali dalam seminggu, kadang juga workout di rumah tapi tidak rutin ya. Nanti gue juga akan buat program khusus workout dari rumah. Nah, awal-awal tuh gue ngitungin kalori, gue makan ngitung tuh pakai aplikasi namanya Fat Secret ya. Di sana ada kayak apa? uh, Misalnya nasi 100 gram tuh berapa kalori, terus perkedel, ayam goreng kalau digoreng berapa kalori, direbus berapa kalori itu ada semua. Jadi di sana tuh kayak komunitas
tentang orang-orang yang ingin menurunkan berat badan atau menambah berat badan. Jadi semua berkumpul di sana. Nggak apa-apa, kalian install aja, cari aja di App Store Fat Secret. Nah, kemudian apakah gue berhasil menjalankan metode diet ini? Ya menurut gue itu berhasil ya. 22 kg berat badan gue itu turun selama kurang lebih 1,5 tahun menjalani metode diet ini. Nah, ini gue liatin ke kalian foto saat gue itu masih 99 kg. Dan ini adalah 77 kg saat ini ya, saat video ini dibuat. Nah, kelihatannya lebih kurus ya kelihatannya. Tapi bukan itu intinya, bukan kelihatannya, tapi apa yang gue rasain. Gue menjadi lebih berenergi, lebih semangat, pikiran tuh lebih positif, merasa lebih percaya diri, lebih kuat tentunya. Tidur juga lebih nyenyak dan banyak efek positif lainnya. Nah, yang ketiga adalah ketiga. Yang ketiga itu gue menjalaninya dengan menikmati prosesnya, konsistensi, kemudian menikmati ujian-ujian, pasti makanan ya, banyak makanan-makanan yang biasa gue konsumsi sebelumnya seperti gorengan, es teh manis, soda, junk food, kopi pakai gula, nasi padang, nasi uduk, mie ayam, mie instan, mie goreng itu, es krim, coklat, dan makanan yang enak di mulut, di lidah. Dulu tuh yang biasa gue makan sehari-hari itu tuh selalu menggoda banget gitu loh. Nah, disinilah kita harus bisa belajar mengontrol diri. Sesekali bolehlah cheating, dalam seminggu atau 2 minggu tuh sehari kita cheating makannya, tapi ya udah, apa yang kita pengen aja tuh kita makan, jangan bener-bener balas dendam banget itu, karena ini tuh membentuk kebiasaan, kita membentuk habit yang baru, pola hidup, pola makan yang sehat gitu loh. Nah, untuk mulai itu emang terasa berat banget untuk mulai. Mungkin ya seminggu 2 minggu pertama itu masih proses adaptasi ya, karena yang tadinya kita mungkin makan 3 kali sehari, 4 kali, 5 kali sehari dan banyak nyemil. Nah, sekarang itu kita dibatasi makannya, jam makannya ya dibatasin, dan juga porsinya kita harus batasi juga. Nah, ini tuh berat banget di awal-awal, tapi yang lebih berat itu adalah untuk konsistensi dalam menjalani pola hidup sehat ini. Nah, harus ada motivasi yang sangat kuat untuk kita itu menjadi lebih sehat. Nah, dari semua yang gue ceritain tadi, mungkin sebenarnya lu punya motivasi tersendiri kenapa lu mutusin untuk menurunkan berat badan. Karena overweight, ada yang diputusin pacar, ada yang ditolak kerja, ada yang dijadikan bahan ejekan, bahan olokan, dan lain sebagainya. Coba lu komentar apa motivasi terbesar lu buat diet atau menurunkan berat badan. Jadi apapun motivasinya, apapun motivasi kalian itu turun berat badan, yang pasti itu akan sangat banyak manfaatnya buat kehidupan lo, terutama fisik lo. Nah, ini gue bikin video ini hanya untuk sharing pengalaman gue, opini pribadi, bukan untuk menyindir atau menyinggung orang atau keadaan tertentu ya. Jika ada hal yang sama, maka itu adalah sebuah ketidaksengajaan. Ada positifnya ya kita ambil, negatifnya ya saya tuh mohon maaf dan dibuang jauh-jauh. Tetap semangat dan jangan lupa kalian subscribe. Bye.